Indonesia dan Palestina ini ibarat bukan orang lain, bukan bangsa lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Ada pakai apa ini? Oh. Ada syal bendera Indonesia terus bendera negara apa itu Ustadz? Ini Palestina ya? bendera Apa ya? kita Indonesia, Indonesia. ini bendera Palestina. Wah ini kok bisa apa digabung dipakai bersama ini? Kenapa Ustadz? Atau mungkin kita duduk dulu ya? Ya, Oke. baik-baik. Nah, ini kenapa Ustadz kok bisa kayak Palestina kok? Kenapa kok bukan bendera Singapura, bendera Malaysia ya? Kenapa Ustadz? Indonesia dan Palestina ini ibarat bukan orang lain, bukan bangsa lain. Artinya Indonesia ini berdiri tidak bisa lepas dari pengakuan dari bangsa Palestina. Iya. Banyak bendera Palestina sekarang berkibar di Indonesia, sebagaimana sekarang ini banyak bendera merah putih dikibarkan oleh bangsa Palestina. Wah, jadi bendera kita ini ya pada dikibarkan di negara sana ya? Sebagai simbol kuatnya persaudaraan di antara kita. Oh, oke. Dan itu kita kenapa harus peduli kepada mereka? Emang kondisi mereka sendiri saat ini seperti apa? Ya. Kalau kenapa kita harus peduli kepada Palestina, itu pertama karena Palestina juga dulu peduli pada kita. Oh pernah ya? Ya, ketika kita memproklamirkan sebagai negara merdeka, maka ulama dunia yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah Mufti Palestina, yaitu Dr. Amin Al-Husaini rahimahullah. Artinya kalau kita sekarang peduli kepada Palestina adalah ibaratnya balas budi, karena mereka juga dulu peduli kepada kita saat kita baru lahir. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus peduli, perhatian, menolong pada saudara-saudara kita di Palestina adalah banyak alasan untuk itu. Pertama, kita sebagai umat Islam, kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim dan Palestina juga mayoritas penduduknya Muslim, dan antar Muslim itu bersaudara. Betul. Dan sebagai sesama Muslim, kita tahu bahwa Palestina itu adalah bumi para nabi. Banyak nabi yang lahir Banyak dari sana, nabi ya? lahir di sana, banyak nabi hidup dan dakwah di sana, bahkan juga banyak nabi yang wafat dan dimakamkan di sana. Oke. Kita juga sebagai Muslim menyadari dan memahami dalam sejarah bahwa Palestina yang di dalamnya ada Baitul Maqdis, di dalamnya ada Masjidil Aqsa, adalah tempat Isra-nya Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Jadi Satu perjalanan penting di dalam kehidupan beliau, dan kita tidak boleh melupakan sejarah itu. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjidil Aqsa, menjadi imam bagi para nabi di sana. Oke. Itu. Kalau kondisinya memang sekarang seperti apa ya? Nah, saudara-saudara, seperti kita tahu dari berita-berita yang terpercaya, kabar dari saudara-saudara kita yang thiqah,
sampai hari ini kondisi saudara-saudara muslim kita Palestina masih membutuhkan uluran tangan kita. Mereka masih hidup dalam suasana perang, mereka hidup di pengungsian, mereka butuh makan, butuh listrik, butuh obat-obatan, butuh apa saja yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar orang hidup. Sementara kita di sini Allah berikan rahmat, bisa hidup tenang bersama keluarga, makan bisa, pakaian cukup, dalam kondisi sehat. Sudah sewajibnya kita memperhatikan kondisi saudara-saudara kita. Jadi kalau kita di sini hanya soal makan, tapi mereka di sana soal hidup ya. Soal hidup antara hidup dan mati. Jangankan makan apa yang mau dimakan, itu pun mereka tidak ada. Ustaz. Artinya kita perlu terus membantu ya. Ini tadi ada hubungan juga secara dulu pernah membantu Indonesia. Iya, betul. Gitu ya. Dalam doa selalu kita panjatkan kepada Allah agar Allah memudahkan, membebaskan kehidupan mereka dari penjajahan, menjadikan bangsa Palestina bangsa yang merdeka, diakui oleh dunia. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh lupa, lengah sedikit pun dari peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kalau mungkin ini Ustaz, kita pengen bantu atau cara bantu kita seperti apa Ustaz? Atau melalui apa? Mungkin barangkali ada rekomendasi. Banyak lembaga yang sudah ada di lapangan dalam menyalurkan bantuan ke Palestina. Nah, yang saya kenal adalah DEGI. Orang-orang yang ada di DEGI saya kenal, mereka jujur, mereka bekerja secara profesional dan amanah. Karena itu saya mengajak kaum muslimin dan muslimat, khususnya kaum muslimin muslimat Indonesia, untuk menyalurkan sumbangan bantuan ke Palestina melalui DEGI. Alhamdulillah, insya Allah ini ya, karena pengelolaannya tadi ya amanah, profesional, dan juga tentunya di sini bisa tepat sasaran, maka ini jadi salah satu metode jika kita ingin menyalurkan kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan hidup bagi saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Insya Allah menjadi saksi nanti ya kita di hadapan Allah kalau mungkin ditanya apa kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina, gitu ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Oke Ustaz, izin mau ngopi dulu ini. Silahkan. Terima kasih. Perjalanan. Saya sudah. Oh sudah. Ngopi barangkali mau ini. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.